Halo semua, perkenalkan saya Carlos Juanito Anitla dengan NIRAM 2016-11034 kelas A. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan tentang tugas topik 14, kontrol infeksi. Pertanyaan pertama, verbalkan dan jelaskan pengertian kontrol infeksi beserta 3 model penyebaran infeksi dengan memberikan contoh pada kondisi di bidang kedokteran gigi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu kontrol infeksi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang 3 model penyebaran infeksi. Yang pertama, kontrol infeksi adalah tindakan mencegah penularan agen penyakit. Agen penyakit seperti bakteri, virus, dan jamur dari satu pasien ke pasien lainnya, dari dokter gigi dan perawat gigi kepada pasien, dan dari pasien kepada perawat gigi dan dokter gigi. 3 model penyebaran infeksi terbagi menjadi 3 pastinya. Yang pertama melalui kontak, yang kedua melalui droplet, dan yang ketiga melalui udara. Yang pertama melalui kontak. Melalui kontak terbagi menjadi 2. Pertama langsung, kedua tidak langsung. Yang pertama langsung dengan mikroorganisme pada sumber infeksi, yang berarti pada saat pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut, penyebaran infeksi dapat melalui mulut pasien. Kedua, tidak langsung dengan mikroorganisme yang berada pada permukaan benda mati atau permukaan yang terkontaminasi. Permukaan benda mati atau permukaan yang terkontaminasi yang pastinya pada saat pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut pasien, di mana dokter gigi menggunakan instrumen yang dimana dapat terkontaminasi dan terdapat mikroorganisme pada permukaannya. Yang kedua, penularan melalui droplet, percikan saliva dengan mikroorganisme. Contohnya pada saat pemeriksaan atau perawatan kesehatan gigi dan mulut yaitu scaling, di mana jarak dari dokter gigi dengan pasien itu sangat dekat. Lalu yang berikutnya penularan melalui udara. Penularan melalui udara seperti contohnya adalah pada saat praktek kedokteran gigi juga adalah aerosol. Pertanyaan kedua, verbalkan rantai infeksi dan jelaskan dengan menyertakan contoh penyakit COVID-19. Baik, saya akan menjelaskannya. Yang pertama, kita tahu ada agen infeksi. Agen infeksi merupakan mikroorganisme penyebab penyakit. Dalam hal ini adalah COVID-19, virus corona. Maka dari itu, agen infeksi harus kita putus rantainya dengan melakukan pemeriksaan klinis atau laboratorium mikrobiologi seperti pemeriksaan rapid test maupun tes swab. Yang kedua, ada reservoir. Reservoir itu adalah wadah atau sumber infeksi yang dapat hidup seperti permukaan yang terkontaminasi. Kita dapat memutuskan reservoir dengan cleaning, desinfektan, dan juga sterilisasi. Lalu yang berikutnya, portal of exit. Portal of exit yaitu lokasi tempat agen infeksi meninggalkan reservoir. Seperti luka yang terbuka, cairan tubuh yang keluar. Maka dari itu, kita dapat memutuskan portal of exit dengan hand hygiene, peralatan untuk proteksi personal, maupun etik respiratory. Seperti kita menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga kita dapat melakukan etika batuk dengan benar. Lalu yang berikutnya ada model transmisi. Model transmisi seperti kontak baik langsung maupun tidak langsung, serta droplet dapat dicegah dengan hand hygiene, personal protective, food safety, cleaning, desinfektan, sterilisasi, serta isolasi. Sering mencuci tangan, memakai masker, dan isolasi diri apabila terdapat gejala batuk dan demam. Yang berikutnya, portal of entry. Lokasi agen infeksi memasuki penjamu yang rentan dapat melalui saluran nafas, dapat diputus rantai infeksi dengan hand hygiene, perlindungan personal, maupun personal hygiene. Dan yang terakhir, susceptible host. Seorang dengan kekebalan tubuh menurun sehingga tidak mampu melawan infeksi. Misalnya lansia, yaitu adalah orang yang sudah tua atau lanjut usia dengan penyakit sistemik. Dapat diputus rantai dengan imunisasi maupun edukasi pasien. Dilakukan edukasi kepada masyarakat mengenai COVID-19. Pertanyaan ketiga, simulasikan sekaligus verbalkan cara mencuci tangan dengan menggunakan sabun menurut rekomendasi WHO World Health Organization, dilakukan dengan cara memasang countdown waktu simulasi
harus sesuai dengan anjuran lama melakukan kebersihan tangan. Cara mencuci tangan menurut WHO. Awalnya basahi tangan dengan air, kemudian beri sabun pada permukaan tangan, kemudian gosok kedua telapak tangan, gosok punggung tangan kanan dan juga tangan kiri, kemudian telapak tangan dan sela jari, kemudian dua tangan kuncikan, ibu jari kiri gosok memutar dan ibu jari kanan juga gosok memutar. Ujung jari putarkan baik jari kiri dan jari kanan. Kemudian ke pergelangan tangan dan bilas dengan air mengalir. Matikan air dengan sikut, keringkan dengan handuk. Dilakukan selama 40-60 detik. Pertanyaan keempat, simulasikan sekaligus verbalkan cara mencuci tangan dengan menggunakan hand rub menurut rekomendasi World Health Organization. Dilakukan dengan memasang countdown waktu simulasi, harus sesuai dengan anjuran lama melakukan kebersihan tangan. Cara mencuci tangan dengan hand rub. Pertama, kita ambil hand sanitizer, kita aplikasikan pada telapak tangan, kemudian gosok kedua telapak tangan. Kedua, gosok punggung tangan kiri dan kanan. Ketiga, mencuci telapak tangan dan sela-sela jari. Keempat, dua tangan kuncikan. 5, ibu jari gosok memutar. 6, ujung jari putarkan. Cara mencuci tangan dengan hand rub berlangsung selama 20-30 detik. Kemudian tunggu sampai hand rub kering pada permukaan tangan. Pertanyaan kelima, verbalkan dan jelaskan momen-momen yang direkomendasikan untuk kebersihan tangan. Yang pertama, sebelum kontak dengan pasien. Yang kedua, sebelum tindakan aseptik. Yang ketiga, setelah kontak darah dan cairan tubuh. Yang keempat, setelah kontak pasien. Dan yang kelima, setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien. Semua ini harus dilakukan karena jika tidak kita melakukannya dapat menyebabkan penyebaran infeksi. Pertanyaan keenam, jika kamu sebagai dokter gigi sudah melakukan pemeriksaan gigi dan mulut anak usia 6 tahun di dental unit, kemudian setelah diperiksa ternyata terdapat gigi 71 yang persistensi dan harus dicabut. Setelah selesai melakukan tindakan pemeriksaan maupun pencabutan, verbalkan tahap-tahap beserta alur dekontaminasi serta peralatan yang digunakan dalam perawatan pasien anak tersebut. Baik, yang pertama kita melakukan cleaning, di mana membersihkan dari kotoran yang terlihat secara visual, kemudian pembersihan awal juga menggunakan deterjen atau enzimatik maupun spons, dan pembersihan dengan cuci bersih, dan kita melakukan penirisan. Setelah itu, lakukan desinfeksi tingkat rendah untuk dental chair. Yang ketiga, sterilisasi terdapat dua, yaitu semi-kritikal dan kritikal. Lakukan sterilisasi semi-kritikal seperti kaca mulut, dapat juga minimal dilakukan desinfeksi tingkat tinggi dengan cara direbus kimiawi. Dan untuk perawatan kritikal seperti forceps, alat pencabutan lainnya dengan menggunakan autoclave atau panas kering. Pertanyaan ketujuh, ketika mengetahui diri sendiri mengalami gejala flu dan batuk dan harus berada dalam ruang tunggu praktek dokter gigi, kalian melihat poster tentang etika batuk dan bersin. Simulasikan serta verbalkan penjelasan dari etika batuk dan bersin tersebut. Baik, untuk etika batuk dan juga bersin, kalian dapat menggunakan tisu yang menutupi dari hidung dan mulut. Kemudian membuang tisu tersebut ke tempat sampah atau tempat limbah. Kemudian kalian dapat mencuci tangan menurut World Health Organization secara berurutan 6 langkah, yang dimana kalian bisa menggunakan sabun cuci tangan atau hand sanitizer. Kemudian jika kalian tidak memiliki tisu, kalian dapat menggunakan lengan kalian. Pertanyaan 8, verbalkan secara lengkap pengertian APD, jenis-jenis dan masing-masing fungsi atau indikasinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian alat pelindung diri. Yang kedua, baru saya menjelaskan tentang jenis-jenisnya beserta fungsi masing-masing dan juga masing-masing indikasinya. Yang pertama, apa itu alat pelindung diri?
Alat pelindung diri atau dapat dikatakan atau disingkatkan APD merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri atau tubuh dari bahaya kecelakaan, baik kecelakaan kerja, kecelakaan dari bahaya fisik, kecelakaan dari bahan kimia atau bahan biologi atau bahan infeksius. Untuk jenis-jenis dari alat pelindung diri, yang pertama, kap pelindung kepala atau kap penutup kepala. Bertujuan untuk mencegah jatuhnya mikroorganisme yang ada di rambut dan di kulit kepala petugas terhadap alat-alat atau daerah yang steril. Kap penutup kepala memiliki indikasi tindakan operasi seperti odontektomi, pertolongan dan tindakan persalinan seperti pada saat melahirkan, kemudian tindakan insersi CVL seperti intubasi trakea, kemudian pada saat melakukan penghisapan lendir masif, dan juga pada saat pembersihan peralatan kesehatan. Yang berikutnya, pelindung mata dan pelindung wajah. Untuk melindungi mata dan wajah dari percikan darah, cairan tubuh, dan sekresi maupun ekskresi, yang dimana percikan tersebut dapat berasal dari cipatan dan debris yang diakibatkan oleh high speed handpiece, pembersihan karang gigi, baik secara manual maupun ultrasonik. Yang berikutnya, indikasi dari pelindung mata dan pelindung wajah yaitu tindakan operasi, pertolongan persalinan, maupun tindakan persalinan, ada tindakan perawatan gigi dan mulut, pemulasaraan jenazah, dan juga ruang dekontaminasi CSSD. Lalu yang berikutnya ada masker atau respiratory partikulat, yaitu bertujuan untuk pelayanan kesehatan N95 atau FFP2 untuk healthcare particular respirator, di mana masker khusus dengan efisiensi tinggi untuk melindungi seorang dari partikel berukuran kurang dari 5 mikron yang dibawa melalui udara. Lalu yang berikutnya, saya akan juga menjelaskan tentang indikasi dari masker tersebut. Indikasi dari masker sendiri itu dapat digunakan untuk keadaan seperti tindakan bedah. Lalu yang berikutnya ada sarung tangan. Untuk sarung tangan memiliki tujuan yaitu untuk tindakan invasif atau bedah maupun pemeriksaan rutin. Sarung tangan itu memiliki indikasi adanya potensi sentuhan dengan darah, cairan tubuh, sekret dan ekskret, dan benda-benda yang terlihat terkontaminasi oleh cairan tubuh. Kemudian kontak dengan pasien di area sekeliling pasien atau lingkungan sekitar pasien selama tindakan pencegahan kontak. Yang ketiga, semua prosedur bedah dan yang membutuhkan kondisi steril maupun paparan pasien tidak langsung seperti mencuci alat-alat medis. Yang berikutnya ada gaun pelindung atau disebut coverall atau apron. Untuk gaun pelindung sendiri, dia memiliki tujuan untuk melindungi baju petugas dari kemungkinan paparan atau percikan darah atau cairan tubuh, sekresi, ekskresi, atau melindungi pasien dari paparan pakaian petugas pada tindakan steril. Untuk gaun pelindung sendiri memiliki indikasi yaitu tindakan penanganan yang memungkinkan pencemaran atau kontaminasi pada pakaian petugas, seperti membersihkan luka, tindakan drainase, menuangkan cairan terkontaminasi ke dalam lubang pembuangan atau WC atau toilet, menangani pasien perdarahan masif, tindakan bedah, maupun perawatan gigi. Yang berikutnya ada yang namanya sepatu pelindung atau boot atau shoe cover, yang dimana tujuannya untuk melindungi kaki petugas dari tumpahan atau percikan darah atau cairan tubuh untuk mencegah dari kemungkinan tusukan benda tajam serta mencegah terpleset. Indikasi dari sepatu pelindung atau boot atau shoe cover yaitu tindakan operasi maupun penanganan limbah. Pertanyaan ke-9, simulasikan dan verbalkan cara memakai serta melepas sarung tangan. Memakai sarung tangan. Yang pertama, ambil salah satu sarung tangan dengan memegang sisi sebelah dalam lipatannya. Ini merupakan sisi sebelah dalam lipatan dari salah satu sarung tangan. Kemudian posisikan sarung tangan setinggi pinggang dan menggantung ke lantai sehingga bagian lubang jari-jari tangan terbuka, lalu masukkan tangan.
Kemudian dirapikan. Setelah itu, ambil sarung tangan kedua dengan cara menyelipkan jari-jari tangan yang sudah memakai sarung tangan ke bagian lipatan, di mana bagian yang tidak bersentuh dengan kulit tangan. Kemudian, pasang sarung tangan kedua dengan cara memasukkan jari-jari tangan yang belum memakai sarung tangan, kemudian luruskan lipatan dan atur posisi sarung tangan sehingga terasa pas di tangan. Kemudian kita rapikan. Lalu yang berikutnya, melepas sarung tangan. Ingatlah bahwa bagian luar sarung tangan telah terkontaminasi. Yang pertama, pegang bagian luar sarung tangan dengan sarung tangan lainnya. Kemudian lepaskan. Pegang sarung tangan yang telah dilepas dengan menggunakan tangan yang masih memakai sarung tangan. Selipkan jari tangan yang sudah tidak memakai sarung tangan di bawah sarung tangan yang belum dilepas di pergelangan tangan. Kemudian lepaskan sarung tangan di atas sarung tangan pertama. Buang sarung tangan ke tempat limbah. Pertanyaan ke-10, simulasikan dan verbalkan cara memakai serta cara melepas masker bedah. Cara menggunakan masker bedah, jadi yang pertama, bagian tali kiri dan kanan kita pasangkan dengan erat di bagian telinga kita. Kemudian, untuk bagian klit jika ada atau bagian kawat, kita sesuaikan dengan lekukan dari tulang hidung. Kalau ini langsung beradaptasi ya. Kemudian kita pastikan bahwa dagu juga sudah tertutup. Lalu yang berikutnya tinggal kita periksa lagi apakah dia sudah terpasang dengan baik dan benar, erat pada wajah atau belum. Berikutnya cara melepaskan masker, kita tidak boleh menyentuh daerah luar masker karena sudah terkontaminasi. Jadi kita mengambil bagian tali, kemudian kita buang ke tempat sampah infeksius. Pertanyaan ke-11, simulasikan dan verbalkan cara memakai serta melepas masker respiratorik. Baik, cara menggunakan masker respiratorik. Di sini saya menggunakan masker biasa karena saya tidak memiliki masker respiratorik. Jadi yang pertama, kita genggam masker respiratorik ini menggunakan satu tangan, kemudian posisikan sisi depan bagian hidung pada jari-jari Anda. Kemudian berikan tali pengikat respirator itu menjuntai bebas di bawah tangan Anda. Jadi nanti itu menjuntai saja bebas seperti jatuh gitu. Lalu yang berikutnya, posisikan respirator di bawah dagu dan juga di hidung. Ya, seperti ini. Setelah itu, kita ambil tarik tali bagian atas, dia itu agak jauh ya di atas hidung dan juga sebelahnya lagi. Ya, lalu yang berikutnya nanti kita mengikati dia di belakang, dia itu seperti posisi tali menyilang. Lalu letakkan kedua jari kita nanti untuk tangan kanan satu jari dan satu lagi untuk yang namanya membentuk logam di tulang hidung. Ya, seperti ini. Kemudian tinggal kita pastikan bahwa dia itu sudah terikat erat. Berikutnya cara melepaskan masker respiratorik. Kita harus ingat bahwa bagian depan masker telah terkontaminasi dan kita tidak boleh menyentuhnya. Lalu yang berikutnya, lepaskan tali bawah dan kemudian tali bagian atas, kemudian buang ke tempat limbah infeksi. Pertanyaan ke-12, verbalkan dengan rinci tahap-tahap urutan donning PPE atau gaun. Yang pertama, masuk ke anterior room setelah memakai scrub suit di ruang ganti. Yang kedua, cek alat pelindung diri, pastikan dalam keadaan baik dan tidak rusak. Yang ketiga, lakukan kebersihan tangan menggunakan sabun pencuci tangan atau juga hand sanitizer. Sebelum itu, kita juga bisa melepaskan perhiasan maupun aksesoris. Keempat, kita kenakan sepatu pelindung. Yang kelima, kita gunakan
gaun pelindung yang bersih yang menutupi seluruh bagian tubuh. Yang keenam, pasang masker bedah N95, di mana letakkan masker di depan hidung dan mulut dengan memegang kedua sisi tali, kemudian tali diikat ke belakang. Yang ketujuh, pasang kacamata pelindung dan juga face shield, pastikan menutupi seluruh wajah sampai dagu. Yang kedelapan, pakai pelindung kepala yang menutupi bagian kepala dan telinga dengan baik. Dan yang terakhir, pasang sarung tangan dengan menutupi lengan gaun. Pertanyaan 13, verbalkan dengan rinci tahap-tahapan urutan doffing PPE atau gaun. Yang pertama, berdiri di area kotor. Yang kedua, lepaskan sepasang sarung tangan. Yang ketiga, lepaskan gaun. Yang keempat, lakukan kebersihan tangan atau hand hygiene. Yang kelima, lepaskan face shield. Yang keenam, lepaskan pelindung kepala. Yang ketujuh, lepaskan pelindung mata. Yang kedelapan, lakukan kebersihan tangan. Yang kesembilan, lepaskan sepatu pelindung. Yang kesepuluh, lepaskan masker bedah. Yang kesebelas, lakukan kebersihan tangan. Dan yang terakhir, buka scrub suit dan mandi. Pertanyaan ke-14, verbalkan dengan rinci tahap-tahap urutan donning PPE untuk coverall. Yang pertama, petugas kesehatan memasuki antero room setelah memakai scrub suit di ruang ganti. Yang kedua, cek alat pelindung diri untuk memastikan alat pelindung diri dalam keadaan baik dan tidak rusak. Yang ketiga, lakukan kebersihan tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer dengan menggunakan 6 langkah menurut World Health Organization. Yang keempat, kenakan sepatu pelindung atau boots. Jika petugas menggunakan sepatu kets atau sepatu lainnya yang tertutup, maka petugas menggunakan pelindung sepatu atau shoe cover. Dengan cara pelindung sepatu di luar sepatu petugas, atau jika coverall tertutup sampai sepatu petugas, maka tidak perlu menggunakan pelindung sepatu. Yang kelima, pakai coverall bersih dengan zipper yang dilapisi dengan kain berada di depan tubuh. Coverall menutupi area kaki sampai leher dengan baik dengan cara memasukkan bagian kaki terlebih dahulu. Pasang bagian lengan dan rapatkan coverall di bagian tubuh dengan memakai zipper sampai ke bagian leher. Hood atau pelindung kepala dari coverall dibiarkan terbuka di bagian atau di belakang leher. Kemudian, pasang masker bedah dengan cara letakkan masker bedah di depan hidung dan mulut dengan memegang kedua sisi tali, kemudian tali diikat ke belakang. Pasang pelindung kepala yang menutupi seluruh bagian kepala dan telinga dengan baik. Dan yang berikutnya, pasang pelindung mata rapat menutupi mata. Dan yang terakhir, pasang sarung tangan dengan menutupi lengan gaun. Pertanyaan terakhir, verbalkan dengan rinci tahap-tahap urutan doffing PPE coverall. Yang pertama, petugas kesehatan berdiri di area kotor. Yang kedua, buka hood pelindung kepala coverall dengan cara buka pelindung kepala dimulai dari bagian sisi kepala depan dan kemudian perlahan menuju ke bagian belakang kepala sampai terbuka. Yang ketiga, buka coverall perlahan dengan cara membuka zipper dari atas ke bawah, kemudian tangan memegang sisi dalam bagian depan coverall sambil berusaha membuka perlahan dari bagian tengah tubuh. Lengan dengan perlahan sambil bersamaan membuka sarung tangan, kemudian dilanjutkan ke area menutupi bagian kaki dengan melipat bagian luar ke dalam selama membuka coverall. Selalu usahakan menjauh dari tubuh petugas. Kemudian setelah selesai, coverall dimasukkan ke tempat sampah infeksius. Yang keempat, lakukan desinfeksi tangan dengan hand sanitizer dengan menggunakan 6 langkah. Yang kelima, buka pelindung mata dengan cara menundukkan sedikit kepala, lalu pegang sisi kiri dan kanan pelindung mata secara bersamaan. Lalu, buka perlahan menjauhi wajah petugas, kemudian pelindung mata dimasukkan ke dalam kotak tertutup. Yang keenam, lepaskan masker bedah dengan cara menarik tali masker bedah secara perlahan, kemudian memasukkan ke tempat sampah infeksius. Yang ketujuh, lakukan desinfeksi tangan dengan menggunakan hand sanitizer
menggunakan 6 langkah cara berurutan menurut World Health Organization. Dan yang terakhir, setelah melakukan scrub suit, petugas segera membersihkan tubuh atau mandi untuk selanjutnya menggunakan kembali baju biasa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan mohon maaf bila ada salah. Terima kasih.